ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الsyahidin والsyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku semuanya, jazakumullah. Sampai jam 7 yang ke-16 yang masih bisa membersamai kita, mudah-mudahan waktunya, tenaganya insyaallah ta'ala Allah ganjar dan Allah balas insyaallah dengan balasan yang Allah Maha tahu semuanya atas hambanya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dan semua sahabat yang sudah beranjak berganti pekerjaan karena al-hayatu hiyal amal, hidup adalah beraktivitas, hidup adalah bekerja. Tidak boleh nganggur, karena nganggur itu enggak dapat rezeki, nganggur itu enggak dapat duit, nganggur itu enggak dapat pahala, ya kan? Maka harus dalam kegiatan dan harus dalam amal. Wal mu'min sukunuhu wa harakatuhu ibadah, bahwa orang yang beriman itu diamnya dan bergeraknya adalah ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sukunuhu zikrun wa tafakkur, diamnya adalah zikir dan merenung. Wa harakatuhu amal, dan geraknya adalah bekerja dan berbuat. Maka dengan itu sawa'un ma'ana amma ghairina fahuwa fil ibadah, maka baik bersama kita atau bersama selain kita pun, orang yang beriman itu dalam posisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah menuntaskan juz yang ke-18 dan bersama Safar berarti 2 juz dengan juz 1 tadi. Kembali lagi, setidaknya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi'asyrati amsalha, setiap satu huruf satu kebaikan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 kebaikan. Dan kita mempunyai wasilah atau media atau sarana untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali sarananya. Salah satunya adalah melalui al-julusu ma'al Qur'an, duduk bersama Al-Qur'anul Karim, ma'ahbabina, bersama para yang kita cintai, mungkin di rumah, ya kan? Kalau dipasang mic maka bisa didengarkan beberapa orang, termasuk bayi yang nyusui pun juga bisa mendengarkannya, ma'ahbabina. Jadi al-julusu ma'al Qur'anil Karim, ya, duduk bersama Al-Qur'anul Karim, yang selanjutnya disebut ahli Al-Quran, karena seberapa persen pun orang yang berikan perhatian kepada sesuatu maka berarti dia ada perhatiannya terhadap sesuatu. Hammuka biqadri ma ahammaka, kesedihanmu terhadap sesuatu adalah akan bisa diukur dengan seberapa perhatianmu terhadap sesuatu itu. Orang yang perhatiannya terhadap sesuatu itu sedikit sekali, maka keberpihakannya terhadap sesuatu itu ya berarti sedikit sekali. Sama, semuanya itu sudah harga mati dan harga aksioma. Ketika orang sedikit ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti perhatiannya adalah kepada selain Allah. Akan lebih banyak. Lihat rumah kita, ya kan, ya, ketika dilihat perhiasannya pun jadi kadang banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai dan akhlak Islami, maka berarti perhatianmu terhadap itu lebih besar, ya. Dan perhatian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala akan kecil. Terapkanlah itu di keluarga, di masyarakat, bahkan di negara. Ketika negara itu jadi perhatiannya kepada nilai-nilai kemanusiaan, keakhlakan, moralitas, keakhiratan, yang ujungnya adalah akan dapat ridho atau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila negara itu
jauh dari itu, maka berarti perhatian negara kepada Allah sangat sedikit sekali. Di antara riwayat sisi lain bahwa seorang Puntadewa, ya kan, itu ahli pewayangan, ya sisi yang lain, bahkan dia sedang berkontemplasi dengan sedang bertafakur, dengan bertapa, ya kan. Jadi di puncak gunung Madhyakanda namanya. Itu semuanya nama-nama tidak menjadi perlu, tapi jadi dia berkontemplasi. Kontemplasi itu apa? Bertapa, bersemedi. Mungkin kalau bahasa Islam beriktikaf, bertahanus, ya kan, di gua. Lalu lama sekali, katanya beribu-ribu tahun. Kemudian ternyata dia ingin ketemu Sang Yang Mohonoso, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung kehidupannya, karena dia sudah hidup berabad-abad dan dia ingin mukso, ya kan, artinya hilang. Lalu di dalam bertapanya, bertafakuran yang berabad-abad itu, ternyata dia kehilangan jadi dunianya, yaitu negara Ngamarta dan negara Ngastino sudah ada. Ini lihat, diambil dari sini, ada orang itu lama di dunia ini juga bosan hidup lalu dia mendapatkan sasmita. Sasmita itu kalau dalam Islam ya wahyu, ya kan, mungkin di yang lain wangsit, mendapatkan inspirasi, ditemui jadi dengan orang hebat, ya kan, dewa. Kamu di Jongkarno, artinya dibangunkan dari bertafakurnya itu. Kamu kok nggak mau pada dengerin sih, ini penting banget nih, nanti akan ketemu dalam Al-Quran. Ya kan, dibangunkan, Puntadewa, kamu itu sedang bertapa segitu lamanya, berabad-abad, karena kamu tidak tahu bahwa negara sudah berganti zaman dan sekarang ada negara baru yang namanya Bintoro Demak yang kemarin kita mampir, dan mereka sedang ulah agama, jadi agama baru, agama terakhir, begitu sasmitonya. Jadi kamu harus ke sana dengan bawa, dengan pusoko kamu itu jadi yang jimat Kalimosodo. Langsung dia bangun dan dia berangkat ke sana. Nah, sedang rapatlah Wali Songo itu, ya kan. Lalu kemudian dia bertapa di alun-alun Demak yang di depan itu mungkin, ya. Lalu kemudian ada Nayoko yang lapor bahwa kepada para wali bahwa ada orang yang sedang bertapa di alun-alun dan sudah kucel. Siapa yang jadi bisa menemui Sunan Bonang sebagai ketua para wali? Pada waktu itu menunjuk Sunan Kalijaga, ya kan. Akhirnya Sunan Kalijaga ketemu, dan setelah dilihat ternyata dengan ketajaman penglihatan dan mata batinnya, bahwa meskipun sudah kucel, tapi Sunan Kalijaga tahu bahwa dia adalah seorang Nalindro, seorang besar, ya kan. Jadi bahwa kami tahu bahwa meskipun kamu sudah kucel, sudah ini, bahwa kamu adalah seorang Nalindro dulunya. Lalu dengan Puntadewa ngaku iya. Setelah kenalan Syekh Sang Kalijaga, dia bilang begitu. Lalu ya tentu katanya dalang ini, ya kan. Lalu saya sudah bertapa berabad-abad, ternyata jadi dunia sudah berganti dan jadi negara saya sudah tidak bisa disebut lagi. Jadi negara ini akan hilang semuanya. Semuanya kamu perebutkan, kadang pada nakal nusukin orang, akan hilang, ya kan, gitu. Ya, lalu saya mendapatkan sasmito, harus ketemu di negara baru yang berulah agama yang terakhir,
Jadi untuk memberikan petunjuk, saya ingin ketemu Gusti, begitu bahasanya, tapi tidak mati-mati. Jadi hidup itu membosankan kadang-kadang ya. Ya, maka terus selama ini kita mempunyai di negara itu Amarta Astina, mempunyai pusoko yang namanya, jadi pustoko yang Jimat Kalimosodo. Tapi selama ini kita tidak mengerti apa isinya. Dengerin nih, orang nggak ngerti apa isinya, tapi sangat dikdaya jadi negara itu dengan jadi pusoko itu tadi. Sunan Kalijaga bertanya, apakah Sinuwun mempunyai pusoko-pusoko yang lain agar dibersihkan dari rogo dan jasadnya. Jadi Sinuwun agar tidak menghalangi Sinuwun untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan daun kelor dibersihkan. Nah, lalu masih ada dan disebutkan bahwa masih punya payung tunggul nogo, apa pokoknya jimat-jimat begitulah. Akhirnya dengan ketulusannya diserahkan kepada Sunan Kalijaga untuk membersihkan diri. Tapi untuk memahami pusoko Jimat Kalimosodo ini tidak bisa dipahami kecuali harus bersuci, ya kan. Akhirnya itu di depan, di samping Masjid Demak itu ada air suci, dan Sinuwun harus bersuci itu dengan bersih, dengan berwudu, ya kan, mandi dan berwudu. Akhirnya jadi Sang Puntadewa ini kemudian mengikuti apa yang diperintahkan, diajarkan oleh Sunan Kalijaga, dan kemudian nanti saya tunggu di belakang masjid. Kemarin nggak ke belakang masjid ya, di belakang masjid nanti saya ada di situ. Akhirnya sudah dilakukan dan ketemu dan dijelaskanlah apa arti pusaka Jimat Kalimosodo itu adalah agama yang terakhir. Isinya apa coba? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dibimbing baca syahadat, jadi bahwa tentu aku bersaksi sesungguhnya tiada sesembahan kecuali Gusti Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dibaca itu oleh Sang Puntadewa tadi, dengan begitu yakin ternyata dia pelan-pelan hilanglah jasadnya dari hadapan Sunan Kalijaga. Itulah yang namanya moksa. Moksa itu orang yang wafat tapi tidak ketahuan, jadi jasadnya tidak dikuburkan. Itu juga ada menurut legenda dan kisah-kisah. Intinya jadi subhanallahil azim, bahwa jadi orang mukmin itu sakanatuhu wa harakatuhu ibadah ma'ana am bi ghairina, bahwa jadi orang mukmin itu diamnya dan bergeraknya itu harus bernilai ibadah, ya kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau seandainya kisah itu benar dan ada, maka subhanallahil azim, ada orang yang ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah, dan di penghujung jadi perjalanan yang panjang tadi, luar biasa. Tentu riwayat lain tidak begitu, karena seorang jadi Puntadewa ini memimpin saudaranya yang 4 untuk naik gunung yang tinggi untuk melakukan moksa. Ya, jadi wafat ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadi ada yang cuman baru di bawahnya sudah meninggal, ada yang di atasnya sudah meninggal, dan yang paling tinggi adalah Sang Puntadewa. Namanya juga cerita, ya kan. Ya, cerita juga ada sambungannya, masalah benar adanya atau tidak, itu namanya kebudayaan. Ya saudaraku semuanya, Masya Allah, setidaknya dengan wasilah Al-Quranul Karim
Ini adalah di antara wasilah kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana coba? Dari manusia itu bobotnya cuman ada di kemampuan mengendalikan waktu dan tenaga. Ya. Karena itulah alat untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu habiskan apa umurmu, kami habiskan apa waktu mudamu, dan bagaimana ilmu pengetahuan dan bagaimana penghasilanmu. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser atau belum bergeser kedua telapak kaki manusia sehingga ditanya dalam 4 hal. 4 hal itu tadi jadi akan teringkas menjadi 2 adalah kemampuan mengendalikan waktu, umurnya dan tenaganya. Jadi kamu habiskan apa umurmu? 1. Kamu habiskan untuk apa waktu mudamu, dan bagaimana tanggung jawabmu terhadap ilmu pengetahuan, dan jadi bagaimana penghasilanmu, dari mana dan untuk apa. Jadi cuman 4 ini pertanyaan, ya kan, jadi di dalam kuburan, dan kemudian 4 ini nanti akan berhubungan dengan jadi BAP-nya malaikat Mungkar Nakir, marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Maka kemampuan untuk mengendalikan waktu, jadi waktu ini jangan sampai terbuang sia-sia. Al-waqtu huwal haya. Waktu adalah al-haya. Nah, gitu kan? Waktu adalah kehidupan ini. Siapa coba yang mengatakan itu? Ya kan? Itu penting banget, maka diambil dari wal asri innal insana lafi khusr. Al-waqtu huwal haya. Tapi kadang untuk menangkap ini agak berat, jadi agak kabur. Maka kemudian dirubah al-waqtu huwal fulus. Time is money, ya kan? Waktu adalah duit. Tidak salah sebetulnya. Jadi karena untuk jadi menghadirkan, jadi orang itu akan bekerja semangat kalau mampu menghadirkan apa yang akan didapat. Nah, maka seluruh bisnis dan seluruh MLM itu pasti jadi orang didoktrin untuk mampu menghadirkan. Jadi umurnya tadi, kamu kalau bekerja begini, nanti pekan depan kamu dapat ini. Jadi dalam waktu 1 bulan penghasilan ini. Kemudian nanti dalam waktu 1 tahun kamu berlibur di Singapura. Kemudian kamu punya kapal pesiar. Pasti begitu. Itu semua MLM begitu, karena merubah sesuatu yang abstrak tadi menjadi sesuatu yang kelihatan, karena orang itu akan mudah kelihatan kalau dengan sesuatu, akan mudah terangsang kalau dengan sesuatu yang kelihatan. Akhirnya dipakai, jadi bantuan-bantuan itu meskipun cuma 50.000 itu bisa merubah kiblat pikiran orang karena kelihatan. Tapi kalau surga itu adalah, itu nggak akan gitu. Nah inilah, jadi luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu. Nyambung nggak begini nih? Omongan nyambung nggak? Itulah cerita Puntotiwo itu. Jadi manusia ini al-waqtu huwal haya, al-waqtu huwal mal. Ada lagi al-waqtu kasayfi illam taqta'hu fa innahu yaqta'uka. Waktu itu adalah seperti pedang. Jika kamu tidak memangkasnya dan menggunakan untuk memangkas, maka kamu akan dipangkas oleh pedang itu. Nah, maka waktu ini terus kita dalam keadaan merugi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Silahkan pakai 3 jadi definisi waktu dan umur tadi. Al-waqtu huwal haya. Waktu adalah bersama al-haya, ya kan? Gitu. Atau waktu huwal fulus. Jadi waktu, time is money. Waktu adalah uang. Dan kamu ternyata juga kekurangan uang kan sekarang ini, ya. Ya, jadi negara kekurangan uang, orang kekurangan uang, ya kan? Kemudian al-waqtu kasayf. Waktu sebagaimana alat potong pedang. Jika kamu tidak menggunakan untuk menebas
Jadi hal-hal yang menghambat kamu, maka kamu akan ditebas oleh jadi pedang itu. Nah, ini intinya adalah energik, semangat, tahu, dan tidak mau kecolongan waktu, umur kita, tenaga kita. Ya, terus bagaimana supaya jadi hidup ini produktif. Hidup ini menghasilkan al-hayatul muntijah, hidup yang produktif. Dalam PSBB yang ketat ini semua dikendalikan dari rumah. Ya, bagaimana supaya kegiatan tetap berjalan? Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya tidak boleh ditinggalkan semuanya. Tidak bisa hadir ke Sumedang, maka harus diadakan kegiatan apa yang bisa dilakukan. Tidak bisa berkumpul ya secara formal, maka harus bisa berkumpul secara udara. Ini semuanya adalah ajaran hebat dan ajaran yang luar biasa. Orang tidak mengekelen dengan cobaan. Mengekelen itu bahasa Jawa begini, aduh mau ngapain bingung, mau jalanin ini bingung, akhirnya tidak ngapa-ngapain, sementara waktunya berjalan, umurnya berkurang. Ya, jadi ini jadi al-waktu huwal haya, al-waktu huwal fulus, al-waktu kasayf illam taqta'u fa innahu ya'ta'uka. Ya, ya mungkin hidup waktu adalah bersama al-haya. Al-haya itu maksudnya kehidupan ini. Al-hayatu hayatuna, yang mengendalikan kehidupan itu Anda, rugi dan untung itu Anda, ya kan? Dan ciri-ciri keberuntungan itu orang tidak nganggur. Kalau dia nganggur, pasti dia tidak akan beruntung, pasti. Maka diamnya orang mukmin adalah tafakkur wa tadzakkur, yaitu merenung Allah Subhanahu wa taala, merenung kejadian ini, merenungi sesuatu yang akan dilaksanakan, apa yang harus dibuat di saat kondisi seperti ini. Maka itu adalah merenung, jangan sampai jadi kecolongan, kemudian kita mengkerut kulitnya tanpa dipegang orang, tanpa bersuami, tanpa beristri. Loh, kamu sudah mengkerut tuh badan tuh kulit, sayang amat, padahal awalnya bagus banget tuh badan. Nah, ya kan? Jadi luar biasa, jangan sampai kecolongan, saudaraku. Apa yang bisa dihasilkan hari ini, pembangunan yang bisa dilaksanakan, laksanakan. Pengisian kepengurusan, apa yang bisa dilaksanakan, laksanakan. Kemudian perluasan yang bisa dilaksanakan, laksanakan. Daring, kuring, ya kan? Pendidikan yang bisa dilaksanakan, laksanakan. Setoran, laksanakan. Jangan menjadi orang yang bengong, mengekelen, dan detik, menit itu berjalan. Itu pengendalian kehidupan adalah seperti itu. Dan ada ungkapan yang sangat menarik. Ketika waktu, umur, dan tenaga terdaya gunakan dengan baik, maka kemudian di penghujung dia akan tersenyum. Dan tersenyum itu gambaran orang senang, gambaran orang gembira, ya tabassam. Maka dengan muka tersenyum, muka senang, orang kelihatan ceria, orang kelihatan lebih muda, orang kelihatan baik. Maka ada orang meskipun sudah wafat, ternyata dikiranya sedang tidur karena dia tersenyum dan mukanya sangat ceria, melebihi yang masih hidup beneran. Ya, yang seperti ini, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dalam Islam sangat indah. Bila kamu dalam kondisi normal,
sholat contohnya, maka kamu harus memenuhi syarat rukunnya, ya kan, bersuci dengan sempurna, berwudu dengan sempurna, menghadap kiblat dan berdiri. Tapi kalau kamu dalam kondisi tidak normal, kamu boleh tayamum, ya kan? Tidak ada alasan untuk tidak bergerak, tidak ada alasan untuk tidak mengadakan kegiatan. Wong boleh tayamum kok. Tidak ada air, pakai tanah. Tidak ada tanah, apa yang ada itu boleh. Tuh. Jadi ad-daruratu tubihul mahdhura, bahwa darurat itu bisa menjadikan alasan yang terlarang pun menjadi boleh. Nah gitu. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idturra ghayra baghin, ya kan begitu. Islam itu indah. Islam itu bagus. Nah gitu ya. Islam itu ya indah lah, bahasanya memang indah ya. Islam itu asyik. Tidak ada masalah. Islam itu ros. Ya nggak cocok. Nggak cocok. Islam itu roni, nggak cocok. Apa artinya? Ya gitu. Ya, Islam itu bagus, indah, luar biasa. Ya. Ya, Islam itu azizah. Bagaimana? Emang ya, itu malah jadi berat, itu langka, karena aziz itu langka, bagus, mulia. Biasanya dipakai dalam hal-hal yang orang lain tidak mampu, ya. 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 Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa, Maha mulia. Ya, jadi bahwa kalau dalam kondisi normal Anda mandi, Anda wudu, kondisi Anda normal, boleh tayamum. Jadi nggak ada namanya berhenti sholat, berhenti hidup, nggak ada. Berhenti mengadakan kegiatan nggak ada sebetulnya. Menunda ada, ya kan? Nah, tapi berhenti tidak ada. Maka jadi lakukan, kalau tidak ada air maka tayamumlah. Termasuk tanah pun tidak ada, apa yang ada maka itu boleh dipakai untuk tayamum. Sholat begitu juga, harus sempurna menghadap kiblat, niatnya dan seterusnya. Tapi ternyata orangnya dempor, tidak punya kaki, ya tidak bisa berdiri. Tidak harus berdiri, semampunya laksanakan sholat. Iya, dengan duduk, ya kan, dengan terlentang, dengan menghadap kiblat, dengan miring, dengan apa saja. Hidup ini sama sekali tidak ada masalah, karena setiap ada masalah akan ada hukum yang cocok dengan mengiringi masalah itu. Itulah orang alim, ya kan. Maka tidak ada ribet di dalam agama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min. Di saat Anda ribet masalah agama, maka di saat itu ATM Anda sedang berkurang dan tidak menguasai jadi agama itu sendiri. Subhanallahil azim. Jangan sampai kecolongan untuk jadi waktu kita dan umur kita dan tenaga kita, dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha memirsani. Jadi melihat kita semuanya, Masya Allah. Dan Allah Ra'ufur Rahim, Ra'ufum bil ibad. Innallaha bin nasi la Ra'ufur Rahim. Sesungguhnya Allah dengan manusia ini amat sangat sayang. Sampai Rasulullah ketika menjelaskan kasih sayang Allah, lalu ada seorang ibu, ya kan, dan seorang sahabat bertanya kepada Rasul, sayangan mana Allah kepada hambanya dengan sayangnya ibu kepada bayi yang sedang jadi dimong dan digendongnya. Rasulullah SAW menggambarkan kasih sayang Allah kepada hamba ini melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Nggak ada bandingannya sayang Allah. Allah disakitin orang saja
dia masih dikasih kesempatan hidup, dikasih rizki, dikasih semuanya. Ya kan, kadang orang tua kalau ngamuk anaknya nggak dikasih makan, ya kan. Nah, Allah memberikan umur, memberikan kesempatan, memberikan ini kepada hambanya. Sedangkan orang yang memusuhin Allah saja masih diberi kehidupan, diberi rizki yang ada. Allah sayang, maha sayang kepada kita. Ya Allah, birahmatika ya Rahman ya Rahim, ya bira'fatika ya Ra'uf. Ya Allah, dengan kasih sayangmu mohon saudaraku semuanya diberikan kesembuhan, yang sakit, ya kan, yang mempunyai penyakit, yang mempunyai rasa sakit, Engkau sembuhkan ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Dan sekarang ini harga kesembuhan ini sangat mahal sekali, karena saudara-saudara kita mengalami itu, yang mengalaminya. Ya Allah, dimudahkan segala urusannya. Ya Allah, yassir lana umurana umur dini wad dunya wal akhirah. Dikabulkan niatnya, ya, diberikan kesuksesan, buka pintu rizkinya, kemudian kecukupan. Ya Allah, berikan keberkahan birahmatika ya Arhamar Rahimin. Dan seluruh nama-nama yang selalu kita doakan mudah-mudahan masuk di sini semuanya. Dan para jaringan orang-orang yang telah mendahului kita, bapak, ibu, dan keluarganya, kerabatnya, putra-putrinya telah mendahului kita semuanya, ahlil haya wa furu'ya, keluarga besar Al-Haya dengan cabang-cabangnya, relasinya, dan jaringannya, kolega, kemitraan, semuanya. Ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa ulama'ina wa syekhina, guru-guru kita, ulama kita dengan sanad keilmuan, jaringan keilmuan, sanad amal soleh, tarbiyah pada kehidupan ini ketika semua kita semuanya, dengan para gurunya, dan para imam besar dalam fikih, dalam hadis, dalam tafsir, para wali, para aqtab, para amjad semuanya, ya, dan sampai para tabi'in dan sahabat Rasul, keluarga Rasul ridwanullah alaihim ajma'in, dan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat birahmatika ya Arhamar Rahimin. Termasuk juga para bayi kita, balita, dan para lansia kita, bagian dari ini semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Saudaraku semuanya, selalu aktif dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.